If I make my bed in, surely the dark. Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Consecration, yang mana film ini bercerita tentang seorang kakak yang mengusut kematian adiknya di sebuah biara. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Film akan berfokus dengan seorang perempuan yang bernama Grace, yang berprofesi sebagai dokter mata. Pada suatu hari, Grace melakukan pemeriksaan mata pada seorang lansia. Setelah melakukan pemeriksaan, Grace merekomendasikan seorang dokter terbaik untuk membantu pengobatan pada lansia ini. Mendengar tawaran itu, lansia ini pun setuju. Tak lama kemudian, Grace menemui temannya yang bernama John, yang berprofesi sebagai seorang dokter sama seperti Grace. Grace sengaja menemui John untuk meminta izin agar John mau menerima atau menangani mata yang dialami si lansia tadi. Dan sesuai dengan harapan Grace, John bersedia menerima lansia tersebut sebagai pasiennya. The perfect excuse. I love you. Singkat cerita, Grace mendapat telepon dari seorang detektif yang bernama Harris, yang mengabarkan berita buruk kepada Grace, yakni tentang adik Grace yang sudah tewas di sebuah biara di Skotlandia. Mendapat kabar itu, Grace memutuskan untuk langsung datang ke Skotlandia. Sesampainya di Skotlandia, Grace langsung menemui Harris, dan tanpa berbasa-basi, Grace langsung mengatakan kalau dirinya mau melihat jasad adiknya. Mendengar hal itu, Harris langsung menelpon pihak yang menangani jasad adik Grace. Setelah menghubungi pihak yang mengurus jasad adik Grace, Harris membawa Grace ke sebuah biara tempat di mana adik Grace tewas. Father Carol was visiting the ruins of the old church. My brother would never kill anyone. Involved in such an extreme set. I follow her hard. She saw the devil. Proud, not crazy. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya tibalah Grace dan Harris di sebuah biara, dan kedatangan mereka itu langsung disambut oleh seorang ketua suster di tempat itu. Kepada Grace, ketua suster ini menjelaskan kalau adik Grace sudah membunuh seorang romo, dan karena merasa bersalah dan berdosa, kemudian adik Grace melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya di tepi jurang. My mother Superior's dreadful circumstance. Fell into darkness. Dengan langkah yang tegap, Grace didampingi oleh Harris datang ke tepi jurang tempat adik Grace tewas. Has the right to stop police accident in Scotland right now. On the rocks below there. Just be careful, eh? Setelah datang dan melihat lokasi jurang tempat adik Grace tewas, Grace kemudian dibawa ke sebuah ruangan tempat jasad adiknya berada. Di ruangan ini, Grace sempat menangis melihat kondisi jasad adiknya yang terdapat banyak bekas luka. Dan ketika Grace akan memeriksa bagian tubuh adiknya, tiba-tiba Grace melihat arwah adiknya dari arah belakang yang mengatakan kalau tempat itu tidak aman. It's not safe here. Dan ternyata Grace tak sadarkan diri ketika ia berada di ruangan jasad adiknya. Tak lama kemudian Grace pun sadar dari pingsan, dan pada saat itu ada seorang romo yang bernama Romero, yang mana Romero ini sengaja datang dari Vatikan untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi di biara itu. Kepada Romero, Grace mengatakan kalau tidak ada pasir pada jasad adiknya. Hal itu terasa janggal mengingat pihak biara mengatakan kalau mereka menemukan jasad adik Grace di pantai. Dengan santai, Romero mengatakan jika jasad sudah dibersihkan untuk keperluan otopsi. He was clean. Sometimes they clean the body. And my father's in prison. No prayers then. Singkat cerita, Grace kabur dari rumah sakit dan kemudian pergi ke tepi laut yang berseberangan dengan lokasi tempat adiknya tewas. Dari seberang ini, Grace seolah melihat beberapa suster menjatuhkan diri mereka di tempat yang sama dengan tempat adiknya tewas.
Beberapa saat kemudian Grace pun sadar dari pingsan, karena ternyata dirinya lagi-lagi tak sadarkan diri di tepi laut tadi. Dan kini Grace sudah berada di biara. Grace yang penasaran mengapa ia bisa berada di tempat itu, langsung mencari ketua suster di biara itu. Tak lama kemudian Grace pun bertemu dengan ketua suster di ruangan makan. Dengan ramah, ketua suster ini malah mempersilahkan Grace untuk menikmati makan bersama. By this revelation, did you see it perhaps in lunchtime? I need my phone. Please. Measured Indifference is woman of science. Setelah menikmati makan bersama dengan para suster, Romero dan Grace kemudian datang ke tempat lokasi adik Grace mengakhiri hidupnya. Pada saat itu Romero menjelaskan bahwa beberapa orang menjatuhkan diri mereka di tempat itu sebagai bentuk penebusan atau penghapusan dosa, seolah mengisyaratkan bahwa adik Grace juga melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian Romero membawa Grace masuk ke dalam kamar yang dulu pernah ditinggali oleh adik Grace. Dan di dalam kamar itu Grace melihat ada sebuah buku milik adiknya. Singkat cerita, pada suatu malam Grace mendengar dan melihat ada seorang suster yang berlari seperti orang ketakutan. Grace yang penasaran pun berusaha menemui suster itu. Dan ketika Grace berhasil menemui suster itu terlihat baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Grace yang lega mengetahui hal itu kemudian meminta bantuan agar dirinya bisa menelpon temannya John. Singkatnya, Grace berhasil menelpon John. Di dalam telepon Grace mengatakan kalau adiknya sudah meninggal akibat dibunuh. Pada saat itu Grace juga mengatakan kalau pada saat itu dirinya seolah sering mengalami halusinasi. Namun belum selesai Grace menceritakan kejadian yang ia alami, tiba-tiba dari arah belakang muncul ketua suster yang membuat Grace terpaksa menutup telepon. Grace yang merasa kesal langsung meminta ketua suster itu untuk menjauh dari dirinya. Is it you have seen? Do you know when I'll get my... I'd like them. I knew a man once. Keesokan harinya, ketua suster di biara itu diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait kematian adik Grace. Dengan tenang, ketua suster ini menjawab semua pertanyaan dari polisi, seolah menegaskan bahwa adik Grace benar-benar mati akibat bunuh diri. Sementara itu di tempat lain, Grace kembali bertemu dengan Romero. Dan pada saat itu Grace bercerita sedikit tentang masa lalu keluarganya yang sempat mengalami kejadian tragis. Kemudian scene akan menampilkan keadaan Grace dan adiknya ketika mereka masih anak-anak. Terlihat pada masa itu Grace dan adiknya dikurung oleh ayah angkat mereka di dalam sebuah kandang. Grace kecil yang sudah muak dengan perlakuan ayah angkatnya mulai menyusun rencana untuk kabur. Dengan berpura-pura akan ke toilet, Grace akhirnya dikeluarkan dari kandang. Dan pada saat Grace sedang berada di dalam toilet, ibu Grace yang ternyata juga dikurung di dalam sebuah kandang langsung berusaha kabur dengan kunci yang telah dijatuhkan oleh Grace. Namun sayang, pelarian ibu Grace gagal. Ibu Grace berhasil ditangkap dan dihabisi oleh ayah angkat Grace. Grace kecil pun kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan ketika ayah angkat Grace hampir menemukan keberadaan Grace, tiba-tiba ada sesuatu yang memukul kepala ayah angkat Grace. Kemudian scene akan beralih lagi kepada Grace dewasa yang pada saat itu bertemu kembali dengan Romero. Kepada Romero, Grace mengatakan kalau adiknya mengetahui jika biara itu dulu sempat akan mengadopsi mereka ketika mereka masih anak-anak. Menanggapi hal itu, Romero mengatakan kalau adik Grace datang ke biara itu untuk mencari kebenaran mengenai relik. Jadi guys, relik ini adalah sebuah barang yang memiliki makna keagamaan dari masa lalu. Entah relik itu benar-benar ada di biara itu atau tidak, tapi yang jelas Romero meyakini bahwa relik itu sudah hilang. Kemudian kita akan dibawa lagi pada masa lalu Grace dan adiknya.
yang pada saat itu akan diadopsi oleh pihak biara, tempat di mana adik Grace tewas. Namun di perjalanan menuju ke biara itu, adik Grace diturunkan dari mobil. Dan tak lama dari kejadian itu, mobil yang membawa Grace pun mengalami kecelakaan. Singkat cerita, scene kembali pada Grace dewasa, yang pada saat itu secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia di dalam biara. Grace yang penasaran dengan ruangan itu, langsung masuk ke dalam ruangan itu. Dan di dalam ruangan yang gelap ini, Grace melihat ada sebuah kotak. Tanpa perasaan takut, Grace langsung memegang kotak itu. Dan pada saat itulah, Grace seolah bisa melihat kejadian yang menimpa adiknya. Tak lama kemudian, muncullah seorang suster dengan membawa sebuah pisau. Sambil melangkah, suster ini memberi nasihat kepada Grace agar Grace mau menerima Tuhan. Setelah mengatakan itu, kemudian suster ini berusaha mengacungkan pisaunya ke arah Grace. Namun entah mengapa suster ini tidak bisa menyakiti Grace, seolah ada sesuatu yang kuat yang sedang melindungi Grace. Dengan kekuatan yang entah dari mana asalnya, suster ini malah melukai dirinya sendiri hingga tewas. Meski Grace tidak melakukan apapun, tapi Grace sempat diinterogasi dan ditahan oleh pihak kepolisian. Namun penahanan Grace tidak berlangsung lama. Berkat bantuan dari Romero, Grace akhirnya dibebaskan. Dan sebelum pergi dari kantor polisi, Grace mengatakan kalau ketua suster lah yang harus bertanggung jawab atas kematian adiknya. Setelah itu, Grace kemudian menemui ayah angkatnya yang ditahan di dalam sebuah penjara. Namun bukannya senang mendapat kunjungan dari Grace, ayah Grace ini malah mengatakan kalau Grace adalah iblis. Tidak hanya itu, ayah angkat Grace ini juga mengatakan kalau dirinya sudah mati dalam badai. Namun karena Grace mendoakan dirinya, akhirnya ia pun selamat dan hidup. Namun dirinya bukan diselamatkan oleh Tuhan, melainkan diselamatkan oleh kekuatan gelap atau iblis. Pada intinya, ayah angkat Grace ini berpendapat bahwa semua kejadian buruk yang pernah terjadi diakibatkan oleh Grace, yang selalu diikuti oleh bayangan kegelapan atau iblis. Grace yang tidak tahan dengan tuduhan dari ayah angkatnya itu, akhirnya memilih untuk segera pergi. We all prayed for you. Someone had thrown you in. Stop it! What's it feel like? This destruct shadow. Singkat waktu, Grace kembali lagi ke biara untuk menemui Romero. Namun pada saat itu, Grace kesulitan menemukan Romero. Grace sempat bertanya kepada salah satu suster. Namun suster ini tidak menjawab pertanyaan Grace. Suster ini malah mengatakan kalau Grace akan membawa kehancuran bagi mereka. Tak berapa lama kemudian muncullah suster lain yang akan menyerang Grace. Namun sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya, suster ini malah menyakiti dirinya sendiri. Mother said you would be. Melihat kejadian itu, suster ini langsung berlari menjauh dari Grace. Grace yang merasa dirinya tidak melakukan apa-apa, langsung mengejar suster tadi. Dan ketika Grace berhasil menemukan suster tadi, Grace mendapati suster itu juga sudah melukai dirinya sendiri hingga ia tewas. Dan pada saat inilah Grace merasa bahwa dirinya lah penyebab dari kejadian itu. Dengan langkah berani, Grace akhirnya berhasil menemukan keberadaan Romero. Entah apa yang merasuki Grace, tapi yang jelas Grace merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya. Oleh karena itulah Grace meminta bantuan kepada Romero untuk mensucikan dirinya dari pengaruh kegelapan atau iblis. Dan tentu saja Romero menyambut baik keinginan dari Grace itu. Dengan tubuh yang diangkat oleh para suster, Grace dibawa menuju sebuah ruangan. He bless you. Be our safe. We humbly pray. Oh, Prince, through the world. Grace kemudian diturunkan sambil terus didoakan. Dan setelah Grace yakin, Romero kemudian meminta Grace untuk masuk ke dalam ruangan itu. Dengan langkah perlahan, Grace masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu, Grace kembali mengingat sekilas tentang masa kecilnya.
yang dulu pernah dikurung di dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian terdengarlah suara Romero yang meminta para suster untuk menutup ruangan itu. Grace yang mengetahui rencana Romero langsung berusaha keluar dari ruangan itu, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba dari atas jatuhlah sebuah besi yang mengarah tepat ke tubuh Romero, yang membuat Romero terluka. Dalam keadaan terluka, Romero sempat berkata kepada Grace kalau Grace adalah kegelapan dan seharusnya Grace meminta maaf kepada adiknya. Mendengar ucapan Romero itu, Grace kemudian berlari menuju tebing tempat adiknya mengakhiri hidupnya. Dan kini Grace juga akan melakukan hal yang sama seperti adiknya. Dan pada saat Grace menjatuhkan tubuhnya dari tebing inilah, Grace seolah kembali pada masa lalunya. Ketika ia melihat kematian ibunya, ketika ia dipisahkan dari adiknya dan lain sebagainya. Let it dwell once again. Ask for forgiveness. Turn to God, my Singkat cerita, pihak kepolisian melakukan pencarian tubuh Grace di area tempat Grace mengakhiri hidupnya. Namun tubuh Grace tidak bisa ditemukan. Scene akhir dari film ini memperlihatkan Grace yang masih hidup, yang secara tidak sengaja bertemu kembali dengan ketua suster dari biara tempat adiknya tewas di sebuah jalanan, yang mana pada saat itu ketua suster akan menembak Grace. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak ketua suster ini, hingga ketua suster ini pun tak sadarkan diri, dan film pun selesai. Jadi guys, itulah alur dari film Consecration. Kesimpulan dari film ini adalah tidak ada yang bisa menyakiti Grace, karena sebenarnya ada sesuatu yang melindungi Grace. Tuduhan-tuduhan pihak biara yang menyatakan Grace dibayangi oleh kegelapan atau iblis sebenarnya tidak bisa dibuktikan, karena pada kenyataannya Grace tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Bahkan pihak biaralah yang sebenarnya banyak melakukan penyimpangan dalam ajaran yang mereka terapkan. Salah satu contohnya adalah mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan dalih menebus dosa. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.